Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya adalah salah satu anggota PMR dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Nah, saya akan membahas tentang materi donor darah atau DORAS. Nah, apa itu donor darah? Donor darah sukarela adalah atau disingkat DORAS adalah orang yang dengan sukarela mendonorkan darahnya. Banyaknya pendonor yang rutin donor darah dapat memenuhi kebutuhan darah setiap hari. Aksi ini membantu tersedianya darah sehat yang sudah siap diolah dan siap digunakan kapanpun. Fungsi darah. Fungsi darah antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Nah, sekian dari materi saya. Selanjutnya materi saya akan dilanjutkan dengan Kakak Fai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Rifai. Saya juga adalah salah satu anggota PMR dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan materi DORAS. Sebelumnya, siapa saja calon pendonor darah? Syarat-syaratnya adalah laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Berat badan minimal 45 kilo. Kadar hemoglobin minimal 12,5 G atau DL. Tekanan darah sistolik 100 sampai 180. mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV dan AIDS. Hepatitis, selfish jantung, hati paru-paru, ginjal kencing manis, dan kejang kanker atau penyakit kulit kronis. Bagi wanita yang sedang haid atau hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Sekian dari materi DORAS saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika. Saya adalah salah satu PMR dari SMP Negeri 4 Balikpapan Barat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pertolongan pertama atau biasa disingkat PP. Apa itu pertolongan pertama atau kamu tentang PP? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, tapi yang belum, berikut ini pengertian dari pertolongan pertama atau disingkat PP. PP adalah pertolongan awal dengan cepat yang kita berikan kepada orang yang sakit ataupun cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Mengapa PP itu penting? PP penting karena bertujuan: 1. Menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat. 2. Mencegah cacat misalnya luka yang membekas. 3. Memberikan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Apa saja kewajiban pertolongan pertama? Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain, meminta bantuan kepada yang lebih ahli, memberikan pertolongan yang sesuai dengan keadaan korban yang perlu disiapkan. Untuk menjadi pelaku PP, kita harus mengutamakan keselamatan diri sendiri, jadi kita memerlukan alat perlindungan diri APD. APD adalah alat yang digunakan agar tidak tertular penyakit. Alat perlindungan diri tidak perlu mahal, contohnya sarung tangan latex. 2. Masker penolong. Selain APD, dalam melakukan PP kita juga memerlukan beberapa peralatan, misalnya kasa steril, pembalut gulung atau perban pembalut, perekat atau plester gunting, pembalut kapas, selimut. Nah, oke, sekian dari materi PP saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisan. Saya adalah salah satu anggota PMR dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Nah, saya akan memberikan materi tentang siaga bencana. Mengenal bencana dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar istilah bencana. Apa sih bencana itu? Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam ataupun sebagian akibat ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Bencana timbul ketika kita tidak dapat mengatasi ancaman. Berdasarkan waktu, bencana dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya gempa bumi, tsunami, angin topan, atau badai, letusan gunung berapi,
ataupun banjir bandang dan tanah longsor. 2. Bencana yang terjadi secara perlahan, biasanya disertai oleh munculnya tanda-tanda sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya banyak korban, misalnya banjir, kekeringan, dan lain-lain. Nah, sedangkan berdasarkan penyebabnya, bencana dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bencana yang disebabkan gejala alam seperti pergeseran lapisan bumi, menimbulkan ancaman gempa bumi dan tsunami. 2. Bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Titik bencana yang disebabkan manusia, misalnya yang berhubungan dengan lingkungan seperti penebangan hutan yang mengakibatkan erosi, kelalaian seperti kebocoran reaktor nuklir, kebakaran kilang minyak, dan lain-lain. 3. Bencana yang disebabkan perpaduan gejala alam dan ulah manusia. Titik banyak bencana yang disebabkan oleh gejala alam dan ulah manusia yang terjadi pada waktu yang sama. Kadang-kadang ulah manusia membuat gejala alam yang merupakan ancaman bencana. Nah, sekian dari materi siaga bencana saya. Selanjutnya materi siaga bencana ini akan dilanjutkan oleh Rizky. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya salah satu anggota PMR dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Nah, saya akan melanjutkan materi siaga bencana sebelumnya. Apa itu siklus bencana? Untuk mengetahui tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana, kita perlu mengetahui siklus bencana. Bila bencana terjadi, orang melakukan tindakan pertolongan atau tanggap darurat bencana. Terkadang pertolongan itu sudah terlambat sehingga jauh dari korban. Kegiatan penanganan bencana dilaksanakan sepanjang siklus bencana, yaitu sebelum bencana terjadi, pra bencana, selama kejadian bencana, dan sesudah terjadinya bencana, pasca bencana. Sebelum bencana terjadi, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespons bencana. 2. Mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Titik kegiatan mitigasi dipusatkan pada ancaman bencana. Misalnya, pengelolaan air bersih, karena biasanya saat bencana air bersih sangat sulit dicari. Pembangunan tanggul banjir dan tempat evakuasi, penghijauan lereng yang rawan longsor, dan lain-lain. Nah, sekian dari materi siaga bencana saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.